Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Margarito Kamis ini. Halo, selamat malam Pak Margarito. Iya, selamat malam, Rahma. Selamat malam, pemirsa Jak TV. Di studio ada juga nih Pak Igede Putu Arta, kemudian Pak Bambang Eka Cahya Widada, dan Pak Ferry Junaidi nih. Selamat malam, Bung. Yo, malam. Iya, ini Pak Margarito, ini perdebatan yang sejak awal ini dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, bahwa DPKTB ini sebenarnya tidak bermasalah dan kemudian konstitusional karena ada dasar hukumnya yaitu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini apa dasarnya nih Pak Margarito beralasan sebaliknya gitu, berargumentasi sebaliknya? Tadi memang sudah diperdebatkan ya, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan sekedar menyuruh bikin DPKTB atau DPKH, tidak, disuruh menertibkan daftar pemilih. Begitu lalu oleh KPU dibikin, itu ada PKPU, lalu diperkenalkanlah daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tetap itu. Pertanyaannya adalah kenapa pemerintah mau bikin perpu untuk menutup kelemahan-kelemahan itu, oleh KPU tidak mau, dan KPU membuat sendiri hal yang tidak diperintahkan oleh konstitusi itu. Bahwa kalau ada yang berpendapat itu dimaksudkan sebagai sarana untuk melindungi suara atau hak asasi manusia, logika itu menjadi lemah sekali, oleh karena jangan cerita Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar jelas kok. Undang-undang dasar yang sudah jelas itu masih harus dibuat lagi DPT dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kami berpendapat bahwa ini bukan sekedar memenuhi, dari segi logikanya juga sudah keliru. Dan karena itu saya mengatakan bahwa tidak memiliki dasar dan posisi konstitusional. Menurut Anda tidak ada perintah bagi KPU untuk membuat DPKTB ini? Ya, dia disuruh bikin itu menertibkan DPT agar tertib di Pilpres 2014 ini, karena itu kan Pilpres 2009 dipakai gitu, disuruh perintahkan melakukan penertiban. Baik. Bukan bikin DPT. Seperti itu nih Pak Bambang ini. Bukan, jadi putusan MK itu sangat jelas memerintahkan kepada KPU untuk membuat peraturan pelaksanaan, peraturan teknisnya, begitu bunyinya. Nah, peraturan teknis itu memang tidak menyebut harus dikasih nama DPT, DPKTB atau enggak. Memang tidak ada nama di situ disebut seperti itu. Dan itu sebetulnya adalah caranya teman-teman KPU untuk membuat klasifikasi itu sebetulnya. Memang tidak ada perintah, kalau dicari di undang-undang di mana nggak akan ketemu itu. Dilupakan sama Pak Bambang ini bahwa putusan itu dikaitkan dengan kasus konkret, yaitu Pilpres 2009 yang pada waktu itu diperdebatkan begitu, ada puluhan juta orang yang tidak masuk dalam DPT dan harus dibereskan. Jadi konteks kasusnya adalah pada Pilpres 2009 itu, bukan 2014. Kalau Anda kata kemarin ini ada persoalan seperti itu, lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan seperti itu pula, tidak ada argumen untuk menolaknya. Tetapi tidak itu, karena 2009, jadi konteks kasusnya kasus konkret. Ya. Kasusnya konkret 2009 ya, tetapi persoalannya adalah norma hukum baru itu muncul. Nah, norma hukum baru itu seharusnya diakomodasi di dalam Undang-Undang Pemilu Presiden yang baru. Persoalannya kan Undang-Undang Pemilu Presiden yang baru itu nggak jadi-jadi. Kenapa tidak mau bikin tidak mau pemerintah menerbitkan perpu untuk menutup loophole itu, termasuk menampung hal-hal yang Anda bicarakan itu atau yang kita perdebatkan sekarang ini? Tapi kalau dibilang soal teknis. Tapi ini kan yang digugat yang tergugatnya ini untuk menutup ini. Ya, termohonnya ini kan KPU ya, bukan pemerintah bukan salah KPU kalau belum jadi undang-undangnya, begitu maksudnya kan? Nah, maksudnya tidak bahwa itu bisa kita perdebatkan, ya, tapi pemerintah sudah menyadari betul bahwa ini ada loophole, ada kekurangan ini, karena itu mereka mau menggunakan kewenangannya menerbitkan perpu untuk menutup ini. Tapi oleh KPU bilang sudahlah, ini soal teknis nanti kami bikin. Padahal mereka merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang ada kasus konkret itu, yang menunjuk pada Pilpres 2009 bukan 2014. Ya, baik. 2009 itu disuruh tertibkan kok DPT dan segala macam itu yang begini-begini ditertibkan agar di 2011 tidak kisruh lagi. Kenapa KPU bikin kisruh lagi? Makanya saya katakan di awal tadi, kegaduhan politik kita hari ini berkaitan dengan soal pemilih segala macam kan karena problem disharmonis di level regulasi. Idealnya adalah, sekali lagi idealnya adalah kalau kita bicara dari hulu, problem EKTP itu beres.
Kalau kita mau buka lagi lembaran bagaimana penyusunan Undang-Undang Nomor 8 itu yang juga tidak ada DPKTB gitu kan, itu kan karena pemerintah percaya diri bahwa bisa beres EKTP segala macam, maka dijamin bahwa orang tidak akan menggunakan KTP lagi datang ke TPS. Lalu tidak ada DPKTB di Undang-Undang Nomor 8. Jadi Undang-Undang Pemilu Legislatif juga nggak ada DPKTB. Undang-Undang Pemilu Presiden kemudian gagal dibuat oleh DPR, tambah lagi runyam persoalan. Dan disharmonis di level undang-undang itu tidak hanya marah soal DPKTB, ada item-item lain lagi. Misalnya ada persepsi soal bagaimana pemungutan suara, rekapitulasi suara di Undang-Undang Pilpres langsung ke kecamatan, tapi di Undang-Undang 15 2011 masih bertingkat PPS. Soal pemberian tanda bisa berdebat lagi, soal coblos menandai tafsir tanda dulu sudah jelas contreng, ditafsirkan oleh KPU yang lama, tapi sekarang kan bisa coblos. Macam ada 7 item. Soal logistik juga, perlengkapan logistik dalam konteks menandai, sehingga sebetulnya saya tidak tahu nanti bagaimana cerita teman-teman kesekjenan ketika membeli paku coblos, ketika membeli alat bantal coblos, itu kan harus dipertanggungjawabkan di hadapan pemeriksa BPK nanti dasar hukumnya apa ini. Nah, ini yang saya sebut bagian dari disharmoni di level undang-undang itu. Tetapi saya juga setuju Pak Margarito tadi bahwa KPU-nya juga harusnya bisa welcome ketika pemerintah menyodorkan perpu sehingga rapi semua. Nah sekarang kan karena lubang kecil ini diudek-udek kemudian oleh pihak yang kalah untuk baik Pak Margarito, seperti diungkap Pak Putu tadi ya, bahwa pileg juga menggunakan dasar DPKTB juga. Ini artinya kalau menurut Anda pileg juga tidak konstitusional begitu Pak? Cuman orang kan tidak mempersoalkannya, karena itu secara hukum begini, sesuatu keputusan itu harus dianggap sah sampai dengan dinyatakan sebaliknya. Siapa yang mempersoalkan persoalan pileg atau soal ini di Mahkamah Konstitusi? Tidak ada. Dan karena itu harus secara legal, secara rehmatik haid harus diterima sebagai sah. Karena tidak ada yang mempersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang ini orang mempersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Satu, yang kedua, apakah pileg sama dengan pilpres? Bukankah pileg itu berdasarkan Undang-Undang 8 2012 dan pilpres 42 2008? Tidak, bagaimana ceritanya itu sah? Saya mau koreksi dikit. Saya mau ngikuti logikanya Pak Margarito ya. Kalau dia bilang bahwa di undang-undang sekarang, di ketentuan sekarang, setiap ketentuan peraturan kalau seperti keputusan tata usaha negara ya, setiap aturan itu dianggap sah sampai dia dibatalkan. Sekarang peraturan KPU-nya dibatalkan nggak? Diuji tidak? Terus sekarang ini. Oh ini beda kasusnya. Ini beda kasus. Ini kasus perselisihan hasil pemilu, bukan pengujian undang-undang. Seharusnya diuji dulu peraturan KPU-nya ke MA. Ya. Nah, nggak boleh begitu. Itu tadi yang dipersoalkan di dalam proses persidangan, bahwa kenapa kemudian kalau itu dianggap inkonstitusional, ketentuan soal PKPU tentang DPKTB, kenapa nggak diuji ke Mahkamah Agung? Kenapa sudah di ujung baru dipersoalkan? Sekarang ini adalah ruang untuk mempersoalkan hasil pemilunya. Baik, silakan ya Pak Margarito. Itu tidak berarti bahwa itu tidak berarti bahwa itu sah. Karena faktanya sekarang orang mempersoalkan keabsahannya, keabsahan konstitusionalitasnya. Saya pikir Pak Margarito. Nah, kalau misalnya nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan, maka rontok lagi barang. Nggak, maksudnya itu mengapa baru sekarang begitu ya Pak ya? Kalau memang dianggap tidak sah, harusnya diajukan dulu ke Mahkamah Agung begitu. Ya, kalau Anda bicara seharusnya Anda bicara gasolen. Anda bicara sesuatu yang akan datang, sesuatu yang kalau orang itu kan hak mempergunakan atau tidak mempergunakan itu urusan orang. Tapi bahwa sekarang baru dipersoalkan juga sah secara hukum. Itu hak kubu Prabowo begitu maksudnya ya Pak? Oh iya, termasuk misalnya kalau kemarin misalnya Jokowi yang kalah terus Jokowi mempersoalkan sah. Untuk mempersoalkan memang misalnya, sah. kalau Jokowi kemarin kalah misalnya lalu dia mempersoalkan sah. Makanya posisi KPU itu akan selalu jadi kambing hitam gitu. Iya. Yang mempersoalkan memang hak, tapi apakah ini kemudian diterima atau tidak itu yang menjadi. Mereka tidak melaksanakan undang-undang secara benar. Ya, jadi harus dimintai pertanggungjawaban. Yang bertanggung jawab menyelenggarkan pilpres adalah KPU, tidak ada organ lain yang bertanggung jawab melaksanakan pilpres. Sebenarnya yang dipertanyakan oleh Pak yang dipertanyakan oleh Pak Margarito sebenarnya, apakah putusan MK itu bisa dieksekusi langsung dengan peraturan KPU? 2009 bisa nggak Pak? Soal suara terbanyak. Bisa kan? Bisa. Jadi sebenarnya itu terjadi gitu. Enggak, kalau di Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi 2009 clear disuruh bikin peraturan. Clear. Oh. Untuk kasus 2009 itu. Jadi sebenarnya kalau putusan itu tidak pernah dicabut kan berarti juga tidak ada masalah KPU sekarang membuat aturan. Mana ada hukum di Republik dan di dunia ini putusan Mahkamah Konstitusi cabut.
Ya Itu bisa kan dicabut pada sama hukum di Mahkamah dunia ini, Konstitusi kan. termasuk Mahkamah Republik Konstitusi punya Indonesia hak ini, mencabut kalau memang Mahkamah sudah tidak Konstitusi relevan. Kalau sudah tidak relevan, boleh Mahkamah Konstitusi mencabut. Ada gimana Anda nih? Ya Baik, begini, baik. artinya saya ingin mengatakan bahwa ini kan hanya bunga gitu ya, Iya, Iya, masih bunga persoalan yang kemudian sengaja muncul, sengaja muncul kemudian di persidangan. Maka saya ingin mengatakan bahwa KPU tentu akan selalu dalam posisi tersudut. Siapapun yang menang, siapapun yang Baik. kalah, lubang-lubang itu diciptakan. Maka kedepannya memang jangan sampai membuat lubang sekecil Tapi apapun. lubang itu pasti ada masalahnya. Baik, terima kasih nih Pak Margarito dan pemirsa, ada Pak Berita masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.